wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Biokimia Hasil Perikanan. Di sini kami akan membuat tugas video dengan judul materi metode rendering kering. Untuk itu dari kelompok 2 sendiri ada saya Lamhot Alvaro Pardian Stompul, ada saya Raja Firdaus Al-Rahman, saya Masanda Teresa Raja Bubu, saya Fausna Firdani, dan saya Amanda Nadia. Saya Rama Firdani, saya Adam Mardanggi. Saksikan terus video kami selanjutnya ya. Dadah. Dry rendering merupakan cara rendering tanpa penambahan air selama proses ekstraksi. Biasanya dilakukan di ketel yang terbuka dan dilengkapi dengan steam jacket serta alat pengaduk. Ekstraksi merupakan suatu cara untuk mendapatkan minyak atau lemak dari bahan yang mengandung minyak atau lemak. Adapun cara dari ekstraksi ini ada dua, yaitu dry rendering dan wet rendering. Dry rendering tanpa penambahan air dan wet rendering dengan penambahan air. Saya akan menjelaskan ekstraksi dengan metode rendering atau dry rendering. Nah, metode ekstraksi rendering merupakan suatu cara ekstraksi minyak atau lemak dari bahan yang mengandung minyak atau lemak, yang dimana di dalam lemak itu sendiri mengandung air yang tinggi. Nah, dry rendering merupakan proses ekstraksi tanpa penambahan air. Jadi ketika melakukan ekstraksi dengan metode dry rendering ini, kita tidak perlu lagi menambahkan air ke dalamnya. Pada proses ekstraksi ini, sampel akan diletakkan di dalam oven listrik. Pada jurnal yang terlampir, dry rendering pada ikan sidat menghasilkan paling banyak rendeman dengan jumlah 8,75%. Nah, dry rendering sendiri dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, sampel dikerjakan dalam katel yang terbuka dan dilengkapi dengan steam jacket serta alat pengaduk atau bisa disebut juga agigator. Kemudian sampel dimasukkan ke dalam katel tanpa penambahan air. Lalu bahan dipanasi sambil diaduk dengan panas bersih. Pemanasan rendering atau dry rendering ini menggunakan suhu 220 sampai 230 derajat Fahrenheit atau 105 sampai 110 derajat Celcius. Nah, ampas bahan yang telah diekstraksi, yaitu ikan sidat itu, diendapkan di dasar katel. Untuk pengambilan minyak dilakukan dengan cara diambil dari bagian atas katel. Demikianlah penjelasan tentang metode ekstraksi rendering atau dry rendering. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik ekstraksi dry rendering. Ekstraksi merupakan pemisahan zat dari campurannya menggunakan larutan. Dry rendering merupakan teknik rendering tanpa menggunakan air dalam proses ekstraksi. Biasanya menggunakan katel yang dilengkapi dengan steam jacket dan serta alat pengaduknya. Selanjutnya, proses derendering. Proses derendering, bahan yang mengandung lemak atau minyak dimasukkan tanpa adanya campuran air, kemudian dipanaskan dan diaduk. Pemanasan dilakukan dengan suhu 220 derajat Fahrenheit sampai 230 derajat Fahrenheit atau sama dengan 105 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Ampas bahan kemudian dipisahkan dari minyaknya dan ampasnya diendapkan ke panci bagian bawah. Minyak atau lemak yang dihasilkan kemudian dipisahkan oleh ampasnya dan kemudian minyak tersebut diambil minyaknya dan endapan ampasnya dipisahkan yang diambil dari panci bagian bawah.
Lalu minyaknya diambil di bagian panci di bagian atas. Dan inilah contoh dry rendering yang saya ketahui. Sedangkan pada wet rendering, metode pengukusan ikan sidat yang telah dibersihkan 2000 gram dikukus pada suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam. Pada ekstraksi menggunakan metode rendering ikan sidat yang diperoleh dari nelayan, dibersihkan dan dipisahkan antara kepala, tubuh, sirip, dan tulang ikannya. Selanjutnya, untuk metode dry rendering ikan sidat yang sudah dibersihkan sebanyak 2000 gram dimasukkan ke dalam oven dengan suhu 80 derajat Celcius selama kurang waktu 48 jam. Yang kedua, rancangan formula mikroenkapsulasi ekstrak dan ekstrak ikan sidat. Pembuatan sediaan mikroenkapsulasi diformulir dalam 3 formula dengan bahan-bahan yang digunakan terdiri ekstrak ikan sidat, bahan pengikat yang digunakan berbeda-beda, bahan penghancur, gildan, dan lubrikan. Yang ketiga, evaluasi kualitas sediaan granul. Pengujian kadar air dilakukan dengan cara menempatkan granul dalam piringan lalu dimasukkan ke dalam eksikator yang berisi silica gel selama 4 jam. Waktu alir dan sudut istirahat diuji dengan cara menimbang granul seberat 75 gram. Kemudian dimasukkan dalam corong yang bagian bawahnya ditutup. Dalam evaluasi kualitas sediaan granul menggunakan rumus T sama dengan dalam kurung V0 dikurang V1 per V0 kali 100%. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan dari metode rendering kering, yang dimana jurnal tersebut menunjukkan bahwa metode ekstraksi yang paling optimal untuk ikan adalah metode rendering dengan rendemen sebesar 8,75%, diikuti metode sokletasi dengan 2,41%, dan metode wendering sebesar 0,019%. Ekstrak ikan ini diformulasikan menjadi mikroenkapsul sebagai suplemen kesehatan jantung koroner. Formulasi yang baik adalah formula 1 yang memiliki karakteristik fisik terbaik, termasuk kadar air 3,3%, waktu alir 7,2 gram atau per detik, sudut istirahat 2,5 per 44 derajat, dan indeks pengetapan 9,3%. Penelitian ini menyorotkan pentingnya optimalisasi metode ekstraksi untuk mendapatkan rendemen yang maksimal dan pembuatan suplemen dengan kualitas granul yang baik. Mikrokapsul yang dihasilkan memiliki potensi untuk digunakan sebagai suplemen kesehatan karena kaya akan omega 3, DHA, dan EPA yang memiliki manfaat dan kesehatan jantung. Sekian dari tugas video kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.